Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Didi Sulaiman. Saya salah satu siswa dari SMA Negeri 6 Pekanbaru. Oke, Pak, sebelumnya kenalkan nama saya Dedi. Ya, Oke, mungkin bisa Bapak perkenalkan terlebih dahulu mungkin tentang biodata diri Bapak. baik, terima kasih Dedi dan teman-teman sekalian, bahwa pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sudah diwawancarai dan berkunjung ke ruangan saya. Saya sampaikan bahwa saya bertugas di SMA 6 Pekanbaru, dimanakan oleh Gubernur sebagai Kepala SMA Negeri 6 Pekanbaru sehingga 26 Desember 2023. Mungkin setelah Bapak memperkenalkan diri nih sebagai salah satu kepala sekolah SMA Negeri 6 Pekanbaru dan sekaligus otomatis ya Pak menjadi Kamabigus, mungkin adanya pengalaman Bapak nih selama menjadi ikut anggota kepramukaan dalam Kamabigus ataupun mengambil program-program seperti pelatih. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman lah kepada Dedi dan juga teman-teman yang menonton video ini. Baik Kak Didi, tentang pramuka sebenarnya jiwa saya sudah semenjak sekolah menengah dulu, sekolah pertama, menengah atas. Namun cintanya kepada pramuka ini mulai datangnya ketika saya sebagai kepala sekolah tahun 2015 di SMA 1 Syok. Oh, pada tahun 2015. 2015. Oke. Karena sebagai kepala sekolah itu otomatis menjadi Kamabigus. Namun sesuai perjalanan 2018 kecintaan saya bertambah, saya ingin mendalami pramuka. Saya ikut KMD khusus mahir dasar. Itu syaratnya seorang pembina dasar. Selanjutnya tahun 2019 ya saya ikut secara keinginan sendiri KML khusus mahir lanjutan. Oh, lanjutan dari KMD? Dari KML. Oh, KMD. KMD lanjut ke KML. Oke. Selanjutnya juga pada tahun 2022 sekali 4 tahun Kuarda ini diberikan kesempatan membuka KPD. KPD itu adalah khusus pelatih dasar, itu bukan pembina lagi. Kalau pembina membina siswa, kalau pelatih sudah bisa melatih pembina. Oke, berarti di atas pembina nih Kak ya jatuhnya. Oke. Jadi makin mendalam cinta itu kepada pramuka dan berkat juga rekomendasi dari Kuarda ke Kuarda sesuai dengan persyaratan. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut KPD bulan Maret 2022 di Siak. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga bukan untuk pameran, tapi alhamdulillah pada 2018 saat cinta pertama ingin masuk menjadi pembina, saya ikut KMD di SMA 2 Hulu. Saya menjadi peserta terbaik 1 dan juga tertua. Dari 68 peserta. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Kak, maksud dari tertua tuh mungkin rata-rata umur nih orang-orang yang mengikuti kegiatan KMD itu gimana sih sampai dibilang kakak tuh dari umur yang tertua dari yang lainnya? Dia mengatakan data-data peserta itu memang umur saya yang tertua. Oh, di data ya? Di data umur yang saya tertua. Rata-rata mereka itu ikut pembina itu kan masih umur 30-an. 40. Baik ya Dedi, saya 2015 waktu menjadi kepala sekolah di SMA 1 Syok. Itu di sana pramuka sangat aktif. Jadi setiap 4 bulan ada pelantikan bantara. Saya setiap pelantikan diminta untuk pelantikan sebagai Kamabigus. Dalam Sansur selama 1 tahun itu 3 kali pelantikan, saya mulai muncul dasar kepramukaan di diri saya. Saya tidak hanya sebagai Kamabigus, saya ingin bagaimana pramuka itu. Maka dalam jangka waktu 1,5 tahun, tepatnya April 2018, saya mendaftarkan diri atas kemauan sendiri ke Kuarcap Kampar untuk ikut KMD. KMD itu adalah mengikuti pelatihan sebagai pembina dasar dan pada kesempatan itu dari jumlah 68 peserta
Saya peserta tertua. Oh, Namun demikian ya, oke. namun demikian saya insya Allah Mm. diberikan peserta terbaik satu Oke. di antara semua peserta. Oke, tepuk tangan dulu mungkin untuk Bapak Yonan di MPD. Karena dalam peserta KMD nih, beliau menyebutkan bahwasannya merupakan salah satu peserta tertua. Tertua. Nah, namun di balik peserta tertua, beliau mendapatkan sebagai salah satu peserta terbaik Satu. dalam mengikuti kegiatan KMD. Sebanyak 68 orang. Oh, oke, sebanyak 68 orang lagi. Ya mungkin nggak semua orang sih yang bisa menjadi yang terbaik ya Pak. Apalagi dari yang terbaik bukannya sedikit, mungkin bisa puluhan yang mungkin dikategorikan 68 orang. Mungkin untuk pengalaman kakak nih di dalam pramuka, dari mungkin setelah mengikuti gabung di Kuarda Kampar, Kuarcap Kampar, apa aja sih pengalamannya gitu. Baik, jadi lanjutan dari KMD ini, dia memegang KMD ini minimal 6 bulan. Oh. Kebetulan bulan ke-8 setelah KMD, tepatnya 2019, juga buka pelatihan KML. Saya juga memberanikan diri untuk ikut KML. Itu juga kemauan sendiri. Alhamdulillah, itu diadakan oleh Kuarda, itu di Dana Buatan, dan insya Allah dapat kategori baik, peserta baik. Dan lanjutnya tahun 2022 ini direkom oleh Kuarcap untuk menjadi calon pelatih dengan syarat harus mengambil sertifikat KPD. Oh, harus KPD. Setelah KML tadi. Ya, kebetulan beliau di setiap Kuarda itu sekali 4 tahun diberikan hak oleh nasional untuk membuka KPD. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Kuarcap Kampar, izin dari Kuarda. Di Kuarda merekomendasi dari Kuarcap sebanyak 4 orang. Saya juga ikut bulan Maret 2022 di Siak. Ikuti KPD selama 12 hari, alhamdulillah diberikan kesehatan, juga termasuk peserta kategori baik. Dan pengalaman itu dilanjutkan dengan setelah selesai Naratama, Narakarya, persyaratan pelatih, saya diberikan izin untuk menjadi pelatih Kuarcap Kampar. Di tahun 2022 itu Oktober saya menjadi asisten pelatih untuk KMD 2022 di Lipat Kaim. Kemudian Oktober 2022 saya juga diminta lagi menjadi bagian dari pelatih Kuarcap Kampar untuk pelatihan KMD di SMA 2 Siau. Di SMA 2 Siau. Betul. Lanjut pitaran pelatih di SMA 1 Bangkinang, pertemuan pelatih. Saya juga diundang oleh Kuarcap Kampar untuk melakukan pitaran pelatih. Dan selanjutnya alhamdulillah pada tanggal 26 Juni 2024 Baru ya. Kuarda mengadakan pitaran pelatih dan saya diundang untuk ikut pertemuan pelatih. Itu beberapa garis besar pengalaman yang didapat dalam kegiatan kepramukaan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Untuk kita membayangkan bahwa semua persiapan itu membutuhkan dana, membutuhkan tenaga kesehatan yang baik, membutuhkan komitmen, tapi dekat kerjasama dan motivasi dari kami semua, saya yakin apa yang saya sampaikan ya. Oke Kak, mungkin cukup jelas sih. Nah, kita kan mengikuti kegiatan yang namanya ramah lingkungan nih Kak. Tentunya yang namanya ramah lingkungan, kita pasti mempersiapkan dan memilah tentang seperti hal-hal lingkungan yang bersangkutan dengan sampah atau hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan. Karena kita lingkungan nih Kak, berbaur dengan lingkungan. Nah, apa aja sih yang mungkin sudah disiapkan SMA Negeri Pekanbaru untuk mengatasi atau mengurangi limbah-limbah dengan cara yang mungkin bisa mengoptimalkan di kegiatan lomba kita nanti? Baik, hari ini untuk persiapannya kita sudah bersama dengan pihak-pihak lain, baik di NHK, dengan pihak independen yang berkaitan dengan limbah lingkungan, dan sudah ada kerjasama kita lebih kurang 8
pihak ketiga. Kali ini kita mendapat dukungan karena ini lingkungan ini bukan saja melalui pramuka, secara nasional lingkungan kita harus bersih, harus kita tingkatkan. Karena pramuka juga semua dalam bahasa Dharma cinta sesama. Kita cinta lingkungan juga. Yaitu kita tetap punya dasar dari Satya dan dasar Dharma dalam jiwa kita sebagai pramuka. Baik langsung atau tidak langsung, lingkungan harus kita ciptakan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Oke, mungkin setelah kita berbincang banyak hal tentang persiapan ataupun bagaimana nih persiapan dari SMA Negeri Pekanbaru untuk mengikuti kegiatan lomba ramah lingkungan, apa nih Kak kesulitan yang dialami nih oleh Gundep SMA Negeri Pekanbaru untuk sekiranya bisa nih berdaya saing ke tingkat kota atau kabupaten lainnya, karena mungkin banyak nih yang harus kita persiapkan, dari mungkin kompos yang harus kita persiapkan dan lubang biopori yang kita persiapkan, dan apa sih kendalanya ketika kita melaksanakan hal-hal seperti itu? Baik Kak Didi, segala kegiatan itu pasti ada kendala. Di dalam ini kendala itu kita dapat atasi bersama. Insya Allah dukung kawan-kawan, kendala-kendala besar kecil itu dapat kita atasi bersama, dan akhirnya kita siap untuk memberikan yang terbaik. Bekerja sama kita. Iya, kerja sama ya Kak ya. Oke. Nah, mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol panjang sama kakak yang merupakan salah satu kabigus SMA Negeri Pekanbaru, kita nggak sadar nih Kak udah memasuki sesi terakhir, dan mungkin apa ya Kak, sedikit banyaknya penyampaian yang sudah kita berikan ke teman-teman. Tentunya adanya yang kami inginkan tanggapan sih dari kakak, gimana sih tanggapan kakak untuk kegiatan yang diadakan ramah lingkungan ini, itu berdampak seperti apa sih tentunya kepada sekolah-sekolah yang mengikuti ajang perlombaan ini, karena seperti yang kita ketahui juga tentu banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil terhadap kegiatan yang diadakan oleh Kuarda, yang mungkin bisa kita terapkan ke sekolah-sekolah lainnya yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk mengikuti perlombaan ini. Baik Kak Didi, berkaitan dengan ramah lingkungan bukan karena lomba saja, tapi dengan lomba ini lebih memotivasi lebih baik lagi. Yang penting lingkungan kita harus kita ciptakan sebaik mungkin. Ramah itu artinya kita jaga lingkungan kita bersih, memanfaatkan apa yang bisa kita makan dari hasil lingkungan, misalnya kompos, pupuk, dan kita ciptakan lingkungan bersih, dan kita motivasi lingkungan kita yang bisa kita ajak kerjasama. Bulan yang bisa kita dapatkan nih dari biodata dan kenalan sekilas dari Kepala Sekolah SMA Negeri Pekanbaru, yakni Bapak Dr. Andus Yon Henry MPD, bahwasannya yang namanya kita mengenali pramuka itu tidak ada batas umur ya Pak. Nah, justru dulu Kak Yon sendiri dulu belum mendalami hal pramuka. Tentunya setelah menjadi kepala sekolah pada tahun 2015 dan sekaligus menjadi kamabigus, di sana ternyata di sekolah yang ditunjuk pramukanya sangat aktif ya Kak. Nah, jadi di sekolah dulu di Siak Kampar ya Kak. Nah, jadi mereka mengadakan yang namanya pelantikan Bantara itu setahun sebanyak 3 kali, dan mungkin seiring berjalannya waktu banyak rasa mungkin penasaran dari kakak yang di MPD yang mungkin harus nih mengetahui lebih dalam lagi apa sih itu pramuka, dan alhamdulillah mungkin sampai sekarang cintanya datang kemudian. Sebagai umur ya. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak. Kakak kan pakai properti banyak nih. Mungkin biar teman-teman bisa mengerti juga tentang seputar pramuka. Kalung yang dipakai itu apa ya Kak? Yang berwarna dongker dan garis kuning, ya? Ini garis kuning pertandanya pelatih untuk tingkat apa namanya? Tingkat SMA. Penegak ya Kak? Penegak. Ini tanda kita penegak. Pelatih penegak. Pelatih. Kalau pelatih siaga ada lagi merah. Merah. Ini pertanda pelatih. Oke, nah jadi selagi mungkin pengalaman yang kakak
Yon mendapatkan begitu banyak. Mungkin kalau kita jelaskan Ya, memakan durasi yang banyak ya Kak. Oke. Ini bukti kita izin kita yang memakai ini jika kita sudah mendapat sertifikat kepelatihan. Oh, pelatihan baru mendapatkan. Oke. Nah, Titelana namanya ini. Apa namanya, Kak? Upitela. Upitela. Secara umumnya ini jengkolnya mereka Pak. Oh, oke. Jengkolnya. merupakan satu kebanggaan juga ya Kak. Nah, kita masuk pramuka nih, bisa punya pangkat dan lain segala macamnya. Dan kita juga harus mempertanggungjawabkan tentunya Kak ya. Tidak harus dipamerkan juga ke yang lainnya. Oke, mungkin cukup nih Kak ya. Kita perkenalan diri Rata seputar apa sih, gimana sih perjalanan kepramukaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Pekanbaru. Mungkin kita akan lanjut ke sesi kedua, yakni pembahasan tentang persiapan nih. Gimana sih SMA 6 tuh bisa terpilih menjadi perwakilan untuk lomba gudeg ramah lingkungan tingkat Kota Pekanbaru. Terus mungkin apa-apa aja kesiapan yang udah dilaksanakan nih, tentunya dari Pak Yan sendiri untuk tentunya harus juara ya Pak ya. Nah, harus juara untuk mewakili Kota Pekanbaru dan menerima hasil nanti di kegiatan Raida. Nah, udah selesai nih kita untuk menanyakan gimana sih tadi Kak Yon tuh bisa terjun di dunia pramuka. Ternyata Kak Yon bisa terjun di dunia pramuka dan bisa mendalami lagi ketika menjadi kepala sekolah pada tahun 2015 dan sekaligus menjadi Kamabigus, ya Kak? Oke, mungkin sedikit berbagi pengalaman nih dari Kak Yon tentang seputar selama mungkin dulu pernah menjadi pembina atau pelatih. Mungkin yang masih sangkut paut dengan kepramukaan, mungkin bisa sedikit sharing ke teman-teman apa-apa aja sih pengalaman Kak Yon gitu. Baik Kak Didi, kalau pengalaman Kak tidak terlalu banyak, tapi udah pasti ada perjalanan pembina juga menjadi pelatih. Sudah berapa tahun, mulai dari setelah mendapat KMD dan KML, kakak sebagai pembina selama 4 tahun. Oh, di selama Gudeg 4 tahun. SMA 4 Lapung, Kampar. Oke. Setelah mendapat sertifikat KPD, Kak Yon mulai menjadi asisten pelatih Kuarcap Kampar, bergabung dengan pelatih, yaitu menjadi asisten pelatih KMD di SMA 2 Siaulu. Di SMA 2 Siahulu. Iya, pada bulan Maret Pada tahun 2022. 2022. Oke. Selanjutnya juga menjadi grup pelatih Kuarcap Kampar Oktober 2022, itu ketika Kuaran dipakai muka pelatihan KMD. Oke. Selanjutnya ada beberapa pengalaman mengikuti pertemuan pelatih yang namanya Pitaran. Pitaran pelatih, yaitu Februari 2023 di SMA 1 Bangkinang. Di SMA 1 Bangkinang. Terakhir menjadi ikut putaran pelatih di Hotel Dapam 26 Juni sampai 28 Juni diadakan oleh Kuarda Provinsi Riau. Oke. Itu beberapa tahun terakhir. Tahun ini Kak Didi, yang penting kita adalah menyuarakan hati pramuka, artinya cinta pramuka. Karena pramuka itu yang penting kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Oke. Oke, mungkin itu sih sekilas pengalaman Kepala Sekolah SMA Negeri Pekanbaru dalam lingkup kepramukaan ya Kak ya. Nah, mungkin kita sudah tahu juga beberapa tentang hal dari Kepala Sekolah SMA Negeri Pekanbaru yang awalnya mungkin teman-teman nih belum tahu apa aja sih pengalaman atau apa aja yang didapatkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Pekanbaru dari segi kepramukaan. Oke, mungkin terima kasih ya Kak. Kita sudah menjelaskan beberapa pengalaman kakak tentunya di pramuka. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, di mana saya di sini sebagai MC akan menanyakan nih kesiapan atau mungkin perasaan dari kakak Yon untuk bisa terpilih nih menjadi salah satu perwakilan Kota Pekanbaru untuk mengikuti perlombaan kuda ramah lingkungan yang gelombang 3 nih. Nah, jadi buat teman-teman
Jadi SMA 6 juga menjadi salah satu perwakilan tingkat Kota Pekanbaru untuk mengikuti kegiatan Gudeg Ramah Lingkungan nih. Nah, tentunya kita akan menanyakan nih seputar kesiapan apa-apa aja nih yang udah disiapkan oleh Gudeg SMA Negeri 6 Pekanbaru tentunya. Dan nanti kita akan juga nih kesulitannya seperti apa sih dalam menyiapkan lomba, dan harus pastinya tentu dan memberikan hasil yang terbaik dong. Ya kan, Kak? Oke, kita harus memberikan hasil yang terbaik agar bisa bersaing dengan kabupaten kota lainnya. Oke, nah setelah kita perkenalan nih ke kepala sekolah SMA Negeri 6 Pekanbaru, tentunya kita kembali ke topik utama kita yang akan membahas tentang salah satu perlombaan Gudeg Ramah Lingkungan yang nanti akan diadakan di SIA untuk kegiatan Raida atau Raimuna Daerah. Nah, saya pengen nanya nih Kak sama Kakak sebagai salah satu kakak Bigus, gugus depan 10.017, 10.018. Bagaimana sih perasaan Kakak nih SMA 6 tuh terpilih menjadi sebagai salah satu perwakilan kegiatan lomba Gudeg Ramah Lingkungan tingkat Kota Pekanbaru. Nah, mungkin bisa dijelaskan perasaan Kakak, kenapa sih, apa sih potensi yang SMA 6 miliki sehingga layak berdaya saing ke kabupaten dan kota lainnya? Baik Kak Dedi, pertama saya sampaikan bahwa dapat informasi kehadiran dari panitia Korda di sekolah kita. Kita sambut baik bahwa mereka akan melaksanakan evaluasi untuk lomba ramah lingkungan se-provinsi. Dalam hal ini tentu kita menyambut baik dan diberikan waktu persiapan 1 minggu untuk menyatakan kesiapannya. Dan ini tentu mereka sudah melalui seleksi dari berbagai sekolah yang ada Pekanbaru, dan kami langsung menyambut baik, siap laksanakan. Dan tanpa itu waktu saya juga mengumpulkan para pembina, kakak-kakak kita bersama OSIS dan juga peserta ekskul pramuka di sekolah kita. Dan juga dalam ini semua menyambut baik dan saya memberikan komitmen, sudah memberikan komitmen kepada Korda. Jadi saya sampaikan kepada kakak-kakak dan juga mereka menyambut baik. Yang penting kita harus melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepada kita, dan saya yakin dengan kerja keras kita ini akan membuahkan hasil. Kita harus percaya diri. Mungkin tentunya kami dari Gudeg SMA Negeri 6 Pekanbaru sangat senang karena kami terpilih menjadi salah satu perwakilan untuk mewakili tingkat Kota Pekanbaru nih. Nah, dari SMA-SMA yang lain tentunya kami sudah melaksanakan seleksi juga dari SMA-SMA yang ada di Kota Pekanbaru, dan akhirnya kami Gudeg SMA Negeri 6 Pekanbaru terpilih untuk mengikuti perlombaan ramah lingkungan di tingkat Provinsi Riau. Mungkin setelah kakak mendapatkan informasi dari Kuarda yang ingin dan memutuskan bahwasannya Gudeg kita itu mewakili Kota Pekanbaru nih. Nah, sejauh mana sih Kak persiapan kakak untuk menobrak nih perlombaan yang diadakan kegiatan Raimuna Daerah, yakni ramah lingkungan ini, agar menjadi terbaik di antara kabupaten dan kota lainnya? Baik Kak, insya Allah kalau pramuka kita sudah berjalan 6 bulan terakhir, dengan adanya tugas baru kita terpilih ini, kita bergerak lebih cepat lagi bersama kakak-kakak yang lain di OSIS. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu kita persiapkan semata mungkin, dan seolah pada hari hanya tanggal 2 Agustus kita siap untuk diberikan penilaian, dan tentu kita berharap prestasi terbaik dari yang baik. Kita harus percaya diri, namun kita tidak sombong. Semuanya kita serahkan keputusannya kepada tim juri. Oke Kak, mungkin cukup jelas sih. Nah,
kita kan mengikuti kegiatan yang namanya ramah lingkungan nih Kak. Tentunya yang namanya ramah lingkungan, kita pasti mempersiapkan dan memilah tentang seperti hal-hal lingkungan yang bersangkutan dengan sampah atau hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan karena kita lingkungan nih Kak, berbaur dengan lingkungan. Nah, apa aja sih yang mungkin sudah disiapkan SMA Negeri Pekanbaru untuk mengatasi atau mengurangi limbah-limbah dengan cara yang mungkin bisa mengoptimalkan di kegiatan lomba kita nanti? Baik Kak Didi, untuk persiapannya kita sudah bekerjasama dengan pihak-pihak lain, baik DLHK, dengan pihak-pihak independen yang berkaitan dengan limbah lingkungan, dan sudah kerjasama kita lebih kurang 8 pihak ketiga. Karena ini kita mendapat dukungan, karena ini lingkungan ini bukan saja melalui pramuka, secara nasional lingkungan kita harus bersih, harus kita tingkatkan. Karena pramuka mereka semua dalam bahasa Dharma cinta sesama, kita cinta lingkungan juga. Maka itu kita tetap punya dasar Trisatya dan dasar Dharma dalam jiwa kita sebagai pramuka. Baik langsung atau tidak langsung, lingkungan harus kita ciptakan sebaik mungkin dalam kehidupan dunia. Oke. Nah, mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol panjang sama kakak yang merupakan salah satu kabigus SMA Negeri Pekanbaru, kita nggak sadar nih Kak, udah memasuki sesi terakhir dan mungkin apa ya Kak, sedikit banyaknya penyampaian yang sudah kita berikan ke teman-teman. Tentunya adanya yang kami inginkan tanggapan sih dari kakak, gimana sih tanggapan kakak untuk kegiatan yang diadakan ramah lingkungan ini, itu berdampak seperti apa sih tentunya kepada sekolah-sekolah yang mengikuti ajang perlombaan ini? Karena seperti yang kita ketahui juga, tentu banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil terhadap kegiatan yang diadakan oleh Kuarda yang mungkin bisa kita terapkan ke sekolah-sekolah lainnya yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk mengikuti perlombaan ini. Baik Kak Didi, berkaitan dengan ramah lingkungan bukan karena lomba saja, tapi dengan lomba ini lebih memotivasi lebih baik lagi. Yang penting lingkungan kita harus kita ciptakan sebaik mungkin. Ramah itu artinya kita jaga lingkungan kita bersih, memanfaatkan apa yang bisa kita makan dari hasil lingkungan, misalnya kompos, pupuk, dan kita ciptakan lingkungan bersih. Tentunya sekilas tentang persiapan lomba untuk kegiatan ramah lingkungan. Sepertinya setelah apa yang dijelaskan oleh kayaknya SMA 6 sudah siap sih untuk turun dan dinilai pada tanggal 2 Agustus nanti ya Kak? Oke. Atas pertemuan pada pagi hari ini, saya Dedi Sulaiman pamit undur diri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.